Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammadlah kita bersalawat. Pada video kali ini, kelompok 1 akan menyajikan tema yang berjudul mengidentifikasi unsur logam dalam kembang api berdasarkan uji nyala. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Anizar Ismail dengan NIM A251-20045, Febi Ana Elvita dengan NIM A251-20049, Ayla Cakrawala dengan NIM A251-20006, Triuna dengan NIM A251-20011. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Adapun permasalahan yang diangkat pada video kali ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari biasanya pada malam pergantian tahun dapat dijumpai peristiwa pembakaran kembang api yang memberikan warna-warni yang sangat menarik. Untuk mengetahui mengapa jika kembang api tersebut jika dibakar akan menghasilkan sinar yang berwarna-warni atau jika logam atau garam-garam logam tertentu diperoleh warna yang berbeda. Oleh karena itu, kelompok kami akan mengidentifikasi unsur logam-logam yang ada pada kembang api. Adapun rumusan masalah pada video ini yaitu warna apa yang dihasilkan oleh logam-logam yang ada pada kembang api. Adapun tujuan percobaan dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui warna yang dihasilkan oleh logam-logam dalam kembang api. Dasar teori. Teori uji nyala. Uji nyala digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ion logam dalam jumlah yang relatif kecil pada sebuah senyawa. Tidak semua ion logam menghasilkan warna nyala. Untuk warna nyala unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, uji nyala merupakan cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi logam mana yang terdapat dalam senyawa. Menurut Niels Bohr, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu atau terkuantitas dalam bentuk spektrum emisi. Sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Teori persamaan Planck. Menurut percobaan terhadap energi radiasi benda hitam, Max Planck membuat hipotesis, yaitu radiasi hanya dipancarkan atau diserap dalam bentuk satuan-satuan atau kuantum energi, yang biasa disebut foton, yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensi radiasi energi total foton. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu alat, ada lampu spiritus, korek, dan kawat nikrom. Bahan ada kalsium klorida, larutan HCl, kembang api, padatan strontium klorida, padatan barium klorida, padatan kalium klorida, dan padatan natrium klorida. Preparasi sampel. Adapun preparasi sampel pada percobaan ini yaitu yang pertama, preparasi sampel untuk kembang api, yaitu menyiapkan sampel yang akan diuji. Kedua, preparasi sampel untuk padatan garam-garam logam. Yang pertama, menyiapkan sampel yang akan diuji. Yang kedua, mencuci kawat nikrom dengan larutan HCl. Yang ketiga, padatan garam-garam logam diambil dengan kawat yang sudah dibersihkan. Prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini yaitu yang pertama, prosedur kerja untuk perlakuan kembang api. Kembang api dibakar, lalu diamati warna yang terjadi pada saat pembakaran, kemudian ditentukan unsur kimia berdasarkan uji nyala pada kembang api tersebut, lalu dicatat apa saja unsur kimianya. Prosedur kerja yang selanjutnya yaitu padatan garam-garam logam. Pada padatan KCl, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua mencelupkan kawat nikrom ke dalam larutan HCl, yang ketiga membakar kawat nikrom untuk dibersihkan, yang keempat mencelupkan kawat nikrom ke dalam padatan KCl, yang kelima membakar kawat nikrom yang telah dicelupkan dengan padatan KCl tadi, yang keenam amati warna yang dihasilkan. Pada padatan BaCl, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua dicelupkan kawat nikrom ke dalam larutan HCl, yang ketiga membakar kawat nikrom untuk dibersihkan, yang keempat mencelupkan kawat nikrom ke dalam padatan BaCl, yang kelima membakar kawat nikrom yang telah dicelupkan dengan padatan BaCl tadi, yang keenam amati warna yang dihasilkan. Pada padatan CaCl,
Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mencelupkan kawat nikrom ke dalam larutan HCl. Yang ketiga, membakar kawat nikrom untuk dibersihkan. Yang keempat, mencelupkan kawat nikrom ke dalam padatan CaCl. Yang kelima, membakar kawat nikrom yang telah dicelupkan dengan padatan CaCl tadi. Yang keenam, amati warna yang dihasilkan pada padatan SrCl. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mencelupkan kawat nikrom ke dalam larutan HCl. Yang ketiga, membakar kawat nikrom untuk dibersihkan. Yang keempat, mencelupkan kawat nikrom ke dalam padatan SrCl. Yang kelima, membakar kawat nikrom yang telah dicelupkan dengan padatan SrCl tadi. Yang keenam, amati warna yang dihasilkan pada padatan NaCl. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mencelupkan kawat nikrom ke dalam larutan HCl. Yang ketiga, membakar kawat nikrom untuk dibersihkan. Yang keempat, mencelupkan kawat nikrom ke dalam padatan NaCl. Yang kelima, membakar kawat nikrom yang telah dicelupkan dengan padatan NaCl tadi. Yang keenam, amati warna yang dihasilkan. Hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan, yang pertama, kembang api. Unsur barium dengan warna nyala hijau, unsur strontium dengan warna nyala merah, unsur kalsium dengan warna nyala jingga, unsur natrium dengan warna nyala kuning. Hasil pengamatan yang kedua yaitu pada uji nyala padatan garam-garam logam, warna nyala lilac atau ungu dengan senyawa padatan KCl, warna nyala hijau dengan senyawa padatan BaCl, warna nyala jingga pada senyawa padatan CaCl, warna nyala merah dengan senyawa padatan SrCl, warna nyala kuning pada senyawa padatan NaCl. Adapun pembahasan pada percobaan ini yaitu kristal yang menempel pada ujung kawat nikrom dimasukkan ke dalam nyala api untuk melihat warna nyalanya. Pada dasarnya, apabila senyawa kimia dipanaskan, maka akan terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya dalam bentuk gas. Atom-atom dari unsur tersebut mampu menyerap sejumlah energi tinggi atau mengalami eksitasi. Atom logam tersebut menjadi tidak stabil sehingga bisa kembali ke tingkat dasar atau keadaan stabil dengan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu atau terkuantisasi dalam bentuk spektrum emisi. Sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak, sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Dalam perlakuan ini, didapatkan bahwa kalium warna ungu berdasarkan hasil percobaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa warna ungu pada kembang api yaitu disebabkan karena adanya unsur kalium di dalamnya. Kami yakin atas pengujian yang telah kami lakukan karena pada saat proses uji nyala kembang api, logam strontium, kalsium, natrium, dan barium pada kembang api menghasilkan warna-warni. Kembang api terbentuk karena adanya reaksi kimia garam logam pada proses pembakarannya. Garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula pada kembang api. Adapun kesimpulan pada percobaan ini yaitu warna-warni kembang api terbentuk karena adanya reaksi kimia garam logam yang berbeda pada proses pembakarannya. Garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Dan pada kembang api, kalsium memberikan atau menghasilkan warna orange atau jingga, strontium menghasilkan warna merah, kalium menghasilkan warna ungu atau lilac, natrium menghasilkan warna kuning, dan barium menghasilkan warna hijau.